Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kemarin kita sudah membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Adapun faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia ada beberapa. Satu, yang pertama, jenis kelamin dan usia. Pastinya perbedaan jenis kelamin juga sangat mempengaruhi kebutuhan manusia itu sendiri, laki-laki dan perempuan. Misalnya kalau di Muslim, kalau perempuan, jenis kelamin perempuan harus memakai kerudung atau hijab. Berbeda dengan yang laki-laki, mempengaruhi juga untuk pemakaiannya harus atau santri pakai kopiah. Itu untuk jenis kelamin. Apabila untuk usia berbeda juga. Untuk anak usia SD atau SMP itu sangat berbeda kebutuhan akan buku-buku. Mungkin buku itu juga berbeda yang dibaca. Berikutnya, tingkat pendapatan. Tingkat berapa faktor utama yang mempengaruhi kebutuhan seseorang. Maka pendapatan seseorang makin besar pula kebutuhannya. Kondisi ini dasari sifat manusia yang tidak pernah puas. Misal pendapatannya tinggi, manusia misal kebutuhan akan motor, kebutuhan akan mobil. Pendapatan tinggi pastinya kalau pendapatnya berlebih, keinginannya juga ikutan meningkat. Berikutnya, tingkat pendidikan. Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat pendidikan juga sangat berbeda. Kebutuhan anak SD, SMP, SMA, sama kuliah itu juga sangat berbeda. Terutama kalau anak sekolah pendidikannya perlengkapan untuk pembelajaran. Dan SMP sama SMK sangat berbeda. Kalau SMK mungkin yang jurusannya TIK atau TKJ membutuhkan keperluan laptop sangat penting. Berbeda dengan anak SMP mungkin tidaklah begitu berbeda dengan anak SMK. Berikutnya, lingkungan tempat tinggal. Ini juga pengaruh juga kebutuhan manusia. Misal kebutuhan orang pesisir dengan yang di tempat di Selopuro, kebutuhannya pekerjaan, tempat tinggal di pesisir untuk pekerjaannya lebih ke untuk mencari nafkahnya di laut, jadi berupa perahu. Berbeda dengan yang mungkin di Selopuro, kebutuhan untuk perahu sangatlah mungkin malah tidak ada sama sekali. Berikutnya, faktor kebutuhan manusia berdasarkan kemajuan iptek. Nah, ini itu menyebabkan kemunculan penemuan produk baru. Pada eranya Bapak mungkin untuk game bermain online itu sangat sedikit. Pasti kebanyakan karena kemajuan teknologi hari ini kita bermain lewat HP. Kalau di zamannya Bapak masih game itu pasti menggunakan komputer atau laptop. Jadi lebih ke komputer, bukan laptop ya, lebih ke komputer. Jadi harus menyewa di rental karena kepemilikannya juga sedikit yang memiliki. Berikutnya, yang keenam, status sosial. Makin tinggi status sosial untuk
biar terlihat status soalnya harus pakai mobil, misal untuk presiden harus misal pakai mobil atau yang lain sebagainya. Berikutnya perbedaan selera kesukaan seseorang berbeda-beda. Misal untuk yang doyan main HP gamer pastinya seleranya HP-nya yang spesifikasinya tinggi karena untuk menunjang bermain game online. Berikutnya yang 8 gaya hidup. Nah, ini gaya hidup untuk gaya-gayaan ya, sebetulnya kebutuhan gaya-gayaan nih. Oke, berikutnya setelah kita pelajari kebutuhan, pasti kebutuhan itu perlu alat pemuas kebutuhannya perlu dipenuhi. Adapun alat pemuas kebutuhan itu dikelompokkan menjadi beberapa. Adapun pengelompokannya ada kalau berdasarkan menurut kelangkaan dan cara memperolehnya. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, kalau berdasarkan kelangkaan dan cara memperoleh barang ekonomi. Barang untuk mendapatkannya perlu pengorbanan. Barang untuk memperolehnya membutuhkan pengorbanan tertentu. Barang ekonomi jumlah terbatas dan bersifat langka karena tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan manusia. Kelangkaan barang tersebut menyebabkan harganya menjadi mahal sehingga berdampak terhadap pengorbanan yang dikeluarkan seseorang. Contoh, kebutuhan akan HP. HP harganya berbeda-beda. Untuk spek game mungkin harganya lebih mahal dibandingkan harga HP yang digunakan untuk sekedar sosial media. Berikutnya barang bebas. Barang yang untuk mereka tidak membutuhkan pengorbanan tertentu. Contohnya air, udara, matahari. Ini tidak membutuhkan pengorbanan yang berlebih. Terus berikutnya barang ilit, yaitu barang yang jumlahnya berlebihan dan menimbulkan, bila jumlahnya berlebihan akan menimbulkan bahaya. Contohnya air, bila berlebih akan menyebabkan banjir. Berikutnya pengelompokan alat pemuas kebutuhan berdasarkan atau menurut hubungan barang lain. Pertama, barang substitusi atau barang pengganti, yaitu barang yang digunakan untuk mengganti guna barang lain. Contoh, pensil dengan ballpoint dan sebagainya. Berikutnya barang berdasarkan hubungan dengan barang lain. Barang komplementer, yaitu barang untuk melengkapi guna barang lain. Misal dulu penggunaan minyak tanah untuk masak, sekarang diganti gas LPG. Berikutnya alat pemuas kebutuhan berdasar tujuan penggunaannya. Yang pertama, barang produksi atau model barang yang digunakan untuk menghasilkan atau menciptakan barang atau jasa. Barang produksi dibedakan menjadi barang produksi 1 kali pakai dan barang produksi lebih dari 1 kali pakai. Berikutnya barang konsumsi, yaitu barang yang langsung dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Barang konsumsi jadi barang jadi atau barang siap pakai. Barang konsumsi misalnya makanan, minuman. Berikutnya menurut proses pembuatannya. Ada 3 kalau berdasarkan proses pembuatannya. Barang mentah itu barang yang harus diolah terlebih dahulu.
agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Berikutnya barang setengah jadi, yaitu barang yang perlu diolah agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Berikutnya barang jadi, yaitu barang yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Barang jadi merupakan hasil akhir dari proses produksi. Berikutnya alat pemuas kebutuhan menurut jaminan. Yang pertama, barang bergerak itu barang yang digunakan sebagai jaminan memperoleh kredit baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya kredit di Pegadaian, barang-barang yang untuk mendapatkan dana atau uang dijaminkan, barang bergerak, motor, mobil dan sebagainya. Berikutnya barang tidak bergerak, itu alat pemenuhan kebutuhan yang digunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dengan waktu penggunaan lebih dari 1 tahun. Jadi perbedaan barang bergerak dan tidak bergerak ini, kalau barang bergerak itu kurang dari 1 tahun, kalau barang tidak bergerak ini pengembalian lebih dari 1 tahun. Oke, berikut ini ya cukup itu ya, saya ulangi lagi. Dari alat pemenuhan kebutuhan itu desain penggunanya ada 5. Yang pertama menurut kelangkaan dan cara memperolehnya. Yang kedua menurut hubungan barang lain. Yang ketiga menurut tujuan penggunaannya. Yang keempat menurut proses pembuatan. Dan yang terakhir menurut jaminan. Demikian pembahasan kita kali ini. Bila kurang lebihnya silakan dapat belajar atau menambah khasanah keilmuannya bisa dari buku ataupun membuka link-link di website tentang pembahasan materi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.